Bagaimana jika sebuah visi bukan sekadar halusinasi, melainkan pesan dari sesuatu yang lebih dalam dari yang pernah Anda bayangkan? Pada suatu hari di bulan Oktober yang tenang di tahun 1913, Carl Gustav Jung menaiki kereta yang melintasi Swiss. Pria yang duduk di kereta itu bukanlah penumpang biasa. Dia sudah menjadi salah satu psikiater paling dihormati di dunia. Dulu dianggap sebagai penerus Freud, Jung kini sedang merintis jalannya sendiri yang revolusioner dalam dunia psikologi. Rasional, terstruktur, klinis. Lalu, tiba-tiba semuanya berubah. Saat Jung menatap keluar jendela kereta, sebuah gambaran menakutkan menghampirinya. Banjir dahsyat melanda seluruh benua, menenggelamkan segala sesuatu di jalurnya. Air berwarna merah darah menelan kota-kota. Mayat-mayat terapung. Kehancuran itu benar-benar menyeluruh. Dia berkedip. Kereta terus melaju dengan deru yang khas. Namun, bayangan itu tetap ada. Dan itu tidak berhenti di situ. Selama beberapa minggu berikutnya, lebih banyak penglihatan pun muncul. Lautan darah. Kematian tiada akhir. Eropa dalam kehancuran. Jung, yang selalu berpikir secara ilmiah, merasa cemas. Apakah dia mulai kehilangan akal sehatnya? Apakah ini adalah gangguan psikotik? Dia pernah mempelajari hal-hal seperti ini. Sekarang dia sedang mengalaminya. Namun, hanya beberapa bulan kemudian, Perang Dunia Pertama meletus, melepaskan tepat seperti yang telah Jung ramalkan, aliran darah dan kehancuran yang tak terbayangkan di seluruh Eropa. Itu bukan kegilaan. Itu adalah sesuatu yang benar-benar berbeda. Tapi apa? Momen ini, visi yang satu ini, menjadi titik balik dalam hidup Jung. Hal itu mengguncangnya hingga ke relung jiwa, meruntuhkan batas antara dunia rasional dan sesuatu yang kuno, simbolis, dan menakutkan. Ini akan menandai awal dari apa yang Jung sebut sebagai konfrontasi dengan alam bawah sadarnya. Sebuah perjalanan ke dalam mitos yang hidup. Menuju kegilaan, tapi kegilaan yang penuh makna. Dalam video ini, kita akan menjelajahi peristiwa penting ini, visi mengejutkan yang mengubah Jung selamanya. Kamu akan memahami mengapa hal ini bukan sekadar krisis psikologis, melainkan sebuah inisiasi. Bagaimana hal ini mengarah pada terciptanya The Red Book. Dan mengapa perjalanan mendalam ini mungkin memegang kunci, bukan hanya untuk warisan Jung, tetapi juga untuk penyembuhan jiwa modern. Karena Jung tidak hanya memiliki visi. Dia mendengarkannya. Dan apa yang dia temukan bisa mengubah cara pandangmu terhadap pikiranmu sendiri. Carl Jung telah menghabiskan hidupnya mempelajari alam bawah sadar, melalui mitos, mimpi, dan pengamatan klinis. Namun pada musim gugur tahun 1913, dia terjebak dalam pengalaman pribadi yang begitu menggetarkan, hingga mengguncang fondasi yang telah ia bangun. Dia sudah mulai merasakan tanda-tanda keruntuhan psikologis yang akan datang. Ketegangan ini sudah menumpuk selama berbulan-bulan. Perpisahannya dengan Freud awal tahun itu membuatnya merasa kebingungan, seolah kehilangan arah dalam spiritualitasnya. Jung menggambarkannya sebagai masa ketidakpastian batin. Namun, tidak ada yang bisa mempersiapkannya untuk apa yang terjadi selanjutnya. Visi itu muncul saat dia sedang bepergian dengan kereta. Dia memandang keluar jendela dan, dalam keadaan sadar, melihat banjir besar menutupi seluruh pemandangan. Gelombang air raksasa melanda Eropa. Kota-kota pun lenyap. Orang-orang tenggelam. Ini bukan sekadar kiasan, itu nyata, terasa, dan mengerikan. Kemudian datanglah darah. Air biru itu berubah menjadi merah. Jung menyaksikan bagaimana sungai-sungai darah mengalir melintasi benua. Ini bukan sekadar gambaran sesaat, bayangan itu terus menghantuinya. Hal itu terus berulang setiap hari. Jung mulai bertanya-tanya apakah dia mulai kehilangan akal sehatnya. Dia telah mempelajari psikosis, apakah sekarang dia menjadi subjeknya? Dia menulis, "Aku merasa seperti terancam oleh psikosis dan aku berusaha sekuat tenaga untuk tetap waras." Tapi awalnya,
dia tidak memberitahu siapapun. Dia terus bekerja, mengajar, memberi kuliah, hidup di dua dunia. Dari luar, dia masih terlihat sebagai seorang dokter. Di dalam hatinya, dia merasa terjebak dalam sesuatu yang tak dikenal. 2 bulan kemudian, dia mendapat penglihatan lain. Sebuah suara berkata padanya, segalanya akan segera berubah. Suasananya terasa mencekam. Lalu, pada bulan Agustus 1914, Perang Dunia Pertama pun dimulai. Jutaan orang tewas di parit-parit yang berlumuran darah. Eropa hancur berantakan, persis seperti yang telah dilihat Jung. Saat itu mengubah segalanya. Apa yang Jung kira sebagai kegilaan ternyata adalah semacam persepsi psikis, sebuah jendela menuju ketidaksadaran kolektif. Hal ini membuktikan kepadanya bahwa jiwa itu bukan sekadar urusan pribadi. Bukan hanya tentang ingatan atau trauma semata. Itu benar-benar legendaris. Seperti cerita klasik. Hidup. Kemudian dia menulis, rasanya seperti ada sesuatu yang lebih besar dari diri saya sendiri yang menepuk bahu saya. Namun, itu baru permulaan. Alih-alih mundur, Jung mengambil keputusan yang berani dan menakutkan. Dia memutuskan untuk menyelami lebih dalam. Jika alam bawah sadarnya ingin berbicara, dia siap mendengarkan. Bukan sebagai ilmuwan. Bukan sebagai terapis. Namun sebagai manusia yang sedang menghadapi krisis, dia merapikan jadwalnya, membatasi tugas-tugas eksternalnya, dan memulai apa yang dia sebut sebagai konfrontasi sukarela dengan alam bawah sadar. Setiap hari, dia memasuki keadaan meditasi sambil terjaga dan membiarkan imajinasinya berkembang. Dia menyebut praktik ini sebagai imajinasi aktif. Yang muncul bukanlah pikiran abstrak, melainkan pertemuan yang nyata, dialog dengan sosok-sosok, visi dewa-dewa, pertempuran mitos, dan lanskap mimpi yang penuh makna. Jung mencatat semuanya dengan tangan, pertama dalam jurnal kecil, lalu menyalinnya ke dalam folio besar berkulit merah dengan kaligrafi bercahaya dan lukisan mistis. Inilah yang menjadi buku merah. Apa yang Jung tem.